Sekali lagi selamat sahabat, saudara-saudara. Sebelum kita mulai, saya ada permohonan dari saudara-saudara. Permohonan ini berdasarkan saya. Dan saudara tahu kita waktu dari sini ke Manado, lalu ke Bandung, dan balik ke sini. Dan kalau saya ada 4 silinder, businya yang nyala cuma 3. Jadi satu busi lagi macet. Memang karena diekspos dengan udara yang dingin dan setiap malam melakukan itu, jadi tolong doakan supaya Tuhan berikan kekuatan untuk menyampaikan pengabaran. Dan banyak minum dan banyak istirahat. Itu bukan para waktu juga, tapi kiranya saat ini bisa dikuatkan untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih sebelumnya untuk doa-doa saudara. Mari kita mulai dengan kita punya jam Bible Study atau jam Divine Worship. Dan judulnya adalah The Power of Prayer. Dan yang saya tekankan apanya? Power. Bukan prayer, tapi powernya, kuasa. Kata lain daripada power apa? Strength and grace. Jadi ada kuasa yang didapati di dalam doa. Mari kita lihat apa hubungan power ini dengan doa. Dan sebelum Michael Tuhan Yesus berdiri, 1 Korintus 10:13 mengatakan tidak ada penggodaan yang aneh bagi seseorang manusia. Artinya semua itu sudah pernah mengalaminya. Tidak ada yang aneh. Tapi Tuhan itu setia, di mana Dia tidak akan izinkan saudara digoda lebih dari kesanggupan saudara. Mantap kan? Tuhan tidak akan izinkan saya digoda lebih dari kemampuan saya untuk melarang. Artinya semua godaan seharusnya saya sanggup dengan kuasa Tuhan untuk apa? Lawan. Artinya, kata lainnya, saya tidak perlu berdosa. Nah, ini kata percaya, berarti ingat tadi malam, jangan sekedar percaya, harus percaya dan demonstrasikan. Artinya harus ada pergumulan. Apa hubungan ini dengan doa? Tapi dengan penggodaan, Dia pun akan memberikan jalan keluar supaya engkau sanggup untuk memikul. Jadi waktu digoda, kuasa Tuhan cukup untuk godaan yang diizinkan untuk menggoda saya, dan setelah itu Dia kasih jalan keluar. Jadi Tuhan gak mau saya gini terus, tidak, lalu jalan keluar. Nanti Dia datang lagi, tidak, jalan keluar. Tuh. Bagaimana kalau begini? Kalau penggodaan di situ, saya jalan-jalan di situ. Bagaimana ini? Apakah penggodaan harus di-visit atau biarlah Dia yang visit saya? Apa doa Tuhan Yesus? Lead me not into temptation. Artinya jangan bawa-bawa diri ke tempat penggodaan. Biarlah penggodaan yang kejar sabar. Jadi jangan bilang, oh Tuhan ada kuasa untuk, saya ada kuasa untuk menentang, tapi jangan bawa diri pada cobaan. Sama dengan Hawa, kan? Ingat Hawa? Dia pergi ke situ, akhirnya mulai dihipnotis. Akhirnya dia udah nggak sadar, dia sudah melakukan yang dilarang karena dia pergi mendekati pencobaan tidak kejar dia. Jadi kalau kita pikir kita punya kuasa itu sangat kuat, hati-hati, karena biarlah pencobaan itu datang, jangan saya kunjungi pencobaan. Jadi ngomong-ngomong, Hawa itu dia tinggalkan sabar. Efesus 5:23, suami dengan istri sama dengan Kristus dengan gereja. Jadi Hawa sama dengan gereja yang jalan-jalan tinggalkan Kristus. Betul? Jadi seharusnya di mana 2 atau 3 berada dalam nama Tuhan, di mana Tuhan Yesus hadir, itu adalah milik Tuhan. Tapi dia apa? Dia melancong, jauhkan diri dari sumber kekuatan, berpikir bahwa dia ada kuasa sendiri. Lalu dia terjebak, makan, lalu dia berikan kepada suaminya, dan suaminya sekarang berumur, dilema. Ingat, suami dan istrinya. Istri melakukan apa? Suaminya mikir,
Saya mau pilih istri atau Tuhan? Lalu, saya mau pilih saya punya istri atau Tuhan ya? Istrinya sudah tinggalkan Tuhan dan sudah melakukan dosa. Sekarang pilihannya mau ikut istri atau ikut Tuhan. Dia bilang apa? Mati-matian saya akan bela saya punya gereja, amin, istri. Yang kita harus bela apa? Tuhan. Dari permulaan sudah dikasih contoh. Kamu mau bela Tuhan atau wanita yang sudah tinggalkan Tuhan? Artinya jangan mati-mati bela wanita kalau dia sudah tinggalkan Tuhan. Kita harus pilih siapa? Oke, itu hanya jalan-jalan sedikit ke Taman Eden. Mari kita kembali lagi. Apakah ada proses screening waktu digoda? Betul. Ada proses yang namanya screening, harus diuji. Semua penggodaan harus lewat screening proses. Mari kita lihat. Bapa kami di surga mengukur dan menimbang semua trial sebelum dia izinkan untuk datang kepada orang percaya. Aduh, mantap sekali. Jadi sebelum digoda, ayo kan? Dan ingat ayo. Apakah saya akan bilang, saya boleh goda dia? Itu ceritanya. Oh, ceritanya bukan demikian. Jalan-jalan lalu Tuhan yang bilang, sudah lihat saya punya hamba, yuk. Artinya Tuhan bilang apa? Bahasa Inggrisnya, lihat saya punya hamba. Artinya Tuhan sedang apa? Promosi, ayo. Karena yang bilang Tuhan, lihat hamba saya. Oh ya, iya dia sedia karena ada tujuannya. Coba kamu ambil semua dia punya harta benda semua, pasti dia butuh. Karena dia cinta kamu, karena kamu berkati dia. Coba singkirkan dan singkirkan dia punya pagar, pasti dia menghujat, betul. Tapi ingat, Tuhan sudah confident tak? Karena Tuhan bilang apa? Ya, saya punya hamba. Kalau Tuhan nggak confident sama kira-kira dia bilang, lihat hamba saya? Enggak. Jangan lihat hamba saya dulu, bisa jadi. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan akan bilang kepada kita, lihat hamba saya atau tunggu dulu? Sebelum Michael berdiri, mudah-mudahan lihat saya punya kelompok umat Tuhan yang setia. Silahkan setan. Artinya semua harus lewat sama Tuhan. Semua harus lewat Tuhan. Dia ukur dan dia timbang. Tuh, dia tidak pernah izinkan permohonan itu lebih besar dari kemampuan untuk menolaknya. Coba renung baik-baik, kenapa kita berdosa dan? Karena kita nggak percaya. Karena saya bilang, oh tapi itu berat sekali. Artinya kalau saya bilang itu berat sekali, saya bilang Tuhan, kamu harus diganti sebagai screening process man-nya. Ganti orang lain yang bisa screen dengan baik, karena kemampuan saya 8, Tuhan izinkan 10, betul? Artinya kalau saya berdosa, saya jatuh, lalu saya komplain, saya sedang tuduh salah. Tuhan. Mari kita renungkan. Tidak pernah diizinkan perbuatan lebih besar dari kemampuan untuk menolak. Kristus tidak pernah akan gagal. Di mana seorang yang percaya di dalam jam combat pergumulan terhadap setan. Tuhan tidak pernah gagal ya, nggak pernah gagal. Dia ukur, dia timbang, nggak pernah izinkan. Mulai tanamkan nih, Tuhan saya nggak perlu berdosa kan begitu. Dengan kuasamu, ingat power, tapi dengan kuasa Tuhan saya nggak seharusnya nggak boleh. Karena saya bilang, oh kamu nggak bisa, betul? Karena sudah terlalu sering bilang dan kadang-kadang orang pun dari atas bilang nggak pernah, akhirnya udah percaya, oh memang nggak bisa. Padahal Tuhan bilang, oh kamu bisa. Ini gaya pikir kita harus berubah. Kita teruskan lagi. Perbuatan yang terkuat apapun bukan alasan untuk. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang saya tahu tidak benar, tapi sementara itu saya mengaku pengikut Yesus, saya sedang tuduh setan. Wanita yang kau berikan yang membuat saya apa? Sedang tuduh Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan berat? Setiap kali saya berdosa dan mengaku pengikut Yesus, setiap kali saya nggak bisa kendalikan diri, saya tuduh Tuhan salah. Cara tidak masuk. Tidak ada kuasa di bumi ini atau di neraka sekalipun akan memaksakan orang untuk berdosa. Kalau dia berdosa, dia harus setuju
dan hatinya harus diizinkan. Artinya kalau berdosa itu pilihan saya. Mulai ditanamkan bahwa sanggup dengan kuasa Tuhan, sanggup. Percaya? Aku percaya Tuhan. Tolong ketidakpercayaan apa? Ini dari malam makanya sangat penting. Karena kalau kita kasih ini tanpa grace tadi malam, bagaimana caranya? Tadi malam kita kasih kuasanya, sekarang praktekkan dalam kehidupan hari-hari dengan kuasa Tuhan. Kita terus lagi. Mari kita lihat jalan keluarnya. Ingat, mampu lalu jalan keluar. Yesaya 31, dan telingamu akan mendengar suara dari belakangmu, dia bilang, dan katakan seperti ini, inilah jalan, jalanlah di jalan itu. Jadi waktu saya goda lalu Rasul bilang, ini jalan keluar, ikut. Betul? Waktu Hawa, dia sudah jalan sendiri, tinggalkan suaminya. Lalu dia sadar dia sendiri, dan sudah dibilang jangan jalan-jalan sendiri. Dia sadar, pas dia sadar dia bilang, enggak, saya kuat. Padahal dia sudah diinsarkan harus apa? Jalan kuat. Jadi walaupun tantangan juga jangan lawan-lawan terus. No, langsung apa? Berbalik. Jangan terus main-main. Akhirnya saya percaya juga. Karena setan sangat apa? Sangat berkuasa. Jadi ingat, dia datang, saya tolak, lalu saya pergi. No, saya mau cari Tuhan. Tuhan tolong saya. Dia datang. No. Bagaimana kalau saya gini? Tahu, sanggup? Sanggup. Inilah jalan kalau jalan itu apakah ke kanan atau ke sebelah kiri, ikut jalan. Bagaimana kalau saya tolak, Roh Suci bilang ini jalan keluar? Bagaimana kalau saya tolak, Roh Suci? Kalau suara Tuhan Yesus tidak didengar dengan segera, sekarang menjadi bingung dengan banyak suara yang lain. Artinya suara siapa yang pertama didengar? Roh Suci. Yang paling pertama Roh Suci. Setelah itu setan bilang nggak usah. Dia bingung. Iya santai yang mana ya? Dan dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, tinggal aja, nggak apa-apa, kamu Tuhan kok. Artinya pas dengar lari, harus apa langsung? Lari. Pas nggak lari, nggak apa-apa kan? Udah bingung. Dan hal-hal dunia ini yang membuat pikiran kita penuh dengan hal-hal dunia ini. Dan sekarang conviction apa? Penginsatan, penegur, teguran, mulai lagi, disadar, satu teguran sadar, lari, loh, lama-lama nggak dengar lagi. Akhirnya saya benarkan diri untuk di situ. Dan pas jatuh, saya bilang Tuhan terlalu berat. Padahal seharusnya enggak jatuh. Terus lagi, dan sekarang saya tidak sensitif lagi. Dan dalam satu periode bahwa saya tidak sadar akan bahayanya dan sangat fokus dengan hal sekarang, lupa kenyataan hidup kekal. Jadi sekarang saya enggak, akhirnya saya fokus ini, pokoknya ini. Saya sudah lupa bahwa ada itu tujuan saya. Saya langsung fokus, saya harus ini, saya lupa. Dan saya tetap dicemarkan oleh dosa terus sampai tenggelam. Artinya pas ini, lari. Kita teruskan ya. Bisa seseorang mengabaikan panggilan itu, teguran dan amaran Roh Suci, conscience-nya sekarang sangat kebakar serikat. Seal itu langsung hangus. Dan lain kali dia dihukum, lebih sukar untuk menurut dari sebelumnya. Tambah lama tambah sukar, atau tambah lama tambah gampang untuk apa? Dosa. Dan tambah lama tambah saya benarkan diri untuk berdosa. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Saya bilang gak boleh ini. Itu kan dulu, itu kan kuno. Tambah lama saya benarkan yang padahal apa? Saya sudah reason kerjasama dengan saya, gak apa-apa. Dan selalu diulang-ulang ini. Dan sekarang conscience itu adalah suara siapa? Tuhan. Dan waktu ditolak, Roh Suci menjadi sedih. Ayo, kalau ada pilihan, ini pilihannya, ini teori saja, jangan kita praktikkan. Kalau ada pilihan, tolak Tuhan Yesus atau Roh Suci. Kalau saya ada pilihan, mau tolak Tuhan Yesus atau Roh Suci?
Kalau ada pilihan, kamu mau tolak Tuhan Yesus atau Roh Suci? Ini teori aja. Siapa saya tolak? Oke. Kalau Tuhan Yesus saya tolak, siapa yang bilang saya sedang tolak Tuhan Yesus? Roh Suci. Dia bilang kamu tolak Tuhan Yesus. Aduh, minta Tuhan. Kalau saya tolak Roh Suci, siapa yang bilang saya sedang tolak dia? Habis. Jadi kalau saya dibilang-bilang gak mau, lama-lama hidupnya nyaman sekali. Iya, aman sekali. Kayaknya berdosa gak berlama lagi. Padahal Roh Suci sudah belum pintu kasih hidup. Roh Suci. Jangan menjadikan Roh Suci. Oleh dia kamu dimeteraikan sampai hari keselamatan. Roh Suci, proses pemeteraian melalui Roh Suci. Jadi kalau Roh Suci ditolak, nggak bisa dimeteraikan. Bisa setelah Tuhan mengirimkan terang dan bukti-bukti, dan untuk menginsafkan saya dan pikiran saya yang tidak bercampur baur itu, dan tidak dengan segera ditaati, tapi dibilang enggak, ditolak dan ditolak, Roh Suci ditarik dan dia tambah lama tambah keras kepala. Zaman Roh Suci ditarik. Sebagaimana zaman Nuh akan terulang di zaman kedatangan Tuhan Yesus. Roh Suci ditarik. Artinya tambah lama tambah bejat, tapi nggak sadar bahwa bejat. Beda kalau bejat, saya berdosa. Enggak. Sekarang bejat tapi nggak apa-apa. Ini bahaya, ngeri. Orang yang hidup benar malahan dibilang yang salah. Nggak apa-apa. Lama-lama udah percaya yang dongeng. Bahaya sekali. Apa yang setan mengerti dari semua hal ini? Apa yang setan mengerti dari semua yang kita sudah bicarakan? Apa yang dia mengerti? Memang setan satu oknum yang berkuasa, tapi puji Tuhan, kita ada juru selamat yang lebih berkuasa, yang sudah mengusir setan dari surga. Sampai lebih berkuasa setan dan Tuhan. Nah, setan senang kalau kita besar-besarkan kuasanya. Bagaimana kalau kita bicara tentang Yesus dengan kuasa dan kasihnya? Artinya jangan bilang, setan berkuasa sekali. Baru ini saya jatuh, memang setan hebat sekali sih. Guess what? Saya sedang puji-puji setan. Bagaimana? Setan, Tuhan lebih berkuasa dari kamu. Memang saya jatuh dulu, tapi saya belum belajar. Saya sudah belajar, saya menggunakan kuasa. Setan bilang, aduh, kenapa dia belajar? Dia tahu. Lalu dia bilang, jangan belajar. Hati-hati, jangan belajar. Nggak perlu kamu belajar. Ingat, dia akan berhenti kan? Kapan setan berhenti bekerja? Kapan setan clock out kerja? Kapan dia clock out? Nggak pernah. Jadi kalau dia sudah goda lalu menang, dia putus asa nggak? Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Tapi setiap maju, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Ingat, setan nggak pernah clock out. Dia akan tetap. Jadi kita harus besarkan sabar. Bicara grace. Nah, ini penting. Kuasanya grace kan. Tapi kalau kita bilang grace-nya itu hanya pemberian keselamatan, bagaimana? Betul kan? Kalau kita bilang, grace Tuhan, kasihani saya sudah mati, apa yang terjadi? Saya sedang membesarkan kuasa setan. Kita terus lagi. Di seluruh kekuasaan setan, tidak ada kuasa yang bisa menang terhadap satu jiwa yang dengan secara simbol percaya dan letakkan dirinya kepada Yesus. Nggak ada di seluruh kekuasaan setan, satanic force, kuasa yang bisa taklukkan saya kalau saya lari kemana? Coba ini direnungkan. Jadi kalau saya di sini, setan datang, cari siapa? Tuhan. Dia bilang, aduh, kenapa lari ke dia? Saya nggak suka dekat dia. Lari ke Tuhan. Tuhan tolong. Jangan, kayaknya buatnya enak ya. Masa bisa bikin saya lebih bijaksana ya? Aduh, Tuhan kok bohongnya habis. Lah harus tidak apa? Adam, di mana kau? Enggak, main-main saya. Bagaimana saya di keliling semua orang yang digoda ada malaikat-malaikat Tuhan yang siap untuk menegakkan standar kebenaran. Kalau digoda, seorang itu akan tunjukkan perlawanan
semua bisa menang. Jadi tugas kita apa? Lawan dengan kuasa apa? Jadi jangan pas gua ada apa? Tapi saya mau nggak melakukan dosa itu? Mau. Mudah-mudahan tak apa-apa, tak apa-apa kan? Tapi pada diri gua, apa saya punya resistance, lawan. Aduh Tuhan, saya nggak mau, tapi saya nggak mau. Tapi saya mau, Tuhan tolong. Itu resistance nggak? Kalau saya berjalan kayak nggak mau, nggak mau. Kalau Tuhan berikan kuasa, itu resistance nggak? Kalau resist, malaikat akan tolong, bisa menang. Tapi kalau nggak ada resist, pasti tolak. Iya ya, besok lah nanti. Gak apa-apa lah sekarang, gak apa-apa. Tidak ada apa. Nggak ada kepo. Masuk aja pintu depan. Semua bisa menang. Dan apa yang diketahui oleh Petrus? Di atas engkau Petros, di atas Petra, beda. Aku akan membangun gerejaku dan neraka tidak akan tembus. Artinya kalau saya dirikan saya punya gereja di atas Kristus, semua kekuasaan kegelapan tidak bisa tembus. Tapi kalau saya dirikan saya punya gereja di atas Petros, manusia, tembus kan? Fondasi kan? Fondasi pasir. Jadi kalau Tuhan lah saya punya fondasi, nggak akan jatuh. Waktu dia digoda, dia bilang pangeran dunia sudah datang. Dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam saya. Apa-apa itu apa? Apa itu apa-apa? Pegangan. Sudah tahu itu seal? Dolphin lah, dolphin. Dolphin ya? Tahu dolphin kan? Ikan lumba-lumba betul. Bisa nggak tarik dari air? Tadi. Kenapa? Nggak ada yang dipegang dan semua dipegang licin. Tapi kalau ada kayak pegangan pintu gitu, bisa ditarik nggak? Dosa adalah pegangan pintu hati. Setiap ada dosa, tambah banyak pegangan setan. Tapi kalau nggak ada dosa, dia pegang, licin. Lebih berdosa, lebih banyak pegangan dia. Saat saya mulai henti berdosa, tambah lama tambah hilang. Sampai mau dipegang, masih gitu dia. He has nothing in me, gak bisa dia masuk ke tubuh saya. Ini Tuhan Yesus. Siapa yang menderita di saat saya berdosa? Siapa yang menderita? Apakah kalau saya berdosa orang lain menderita? Ya. Bagaimana keluarga saya? Teman-teman saya? Semua share dia punya apa? Dosa. Kalau ada seseorang yang hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dia menderita. Apakah keluarganya pun semua menderita? Menderita. Jadi ingat, sebelum saya berdosa, ingat, bukan cuma saya yang menderita, banyak orang akan menderita. Bukan cuma saya. Pikirkan dulu, itu orang kenapa harus menderita? Karena saya enjoy. Pikir, jangan pikir, ini kan saya punya tubuh, bisa bikin apa ya? Iya, tapi orang lain yang menderita. Karena saya punya tidak tuntas. Dan setiap kali kita memuatkan aktivitas yang tidak benar, kita share dia punya dosa. Jadi kalau saya berdosa, orang lain pun bisa berdosa. Kalau saya melanggar, saya masuk penjara. Dan saya adalah breadwinner, saya menghasilkan uang di rumah. Bagaimana? Satu keluarga menderita? Tapi saya sama. Saya melanggar, semua di keluarga apa? Jadi harus pikir baik-baik. Pasti kurang. Jangan ya sekarang lah, ingat semua orang bisa menderita. Siapa lagi yang menderita? Ada yang diberikan health reform. Pentingnya daripada makan daging dan minum-minum untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak yang bilang dari tingkahnya, itu bukan bisnis kamu apa yang saya mau makan dan minum. Tuh, apa yang saya bikin itu saya akan tanggung sendiri. Saudara sangat salah besar. Bukan cuma saudara yang menderita, seluruh komunitas memikul konsekuensi dari perbuatan sebagaimana saudara pun. Tuh,
kita juga diefek daripada kita punya kekurangan. Jadi yang menderita siapa? Kalau kita berdosa, siapa lagi yang menderita? Dan dengan setiap dosa Tuhan Yesus akan dipakukan lagi. Jadi waktu digoda, pikir, saya nggak perlu jatuh. Tuhan sanggup kuasa dan ada jalan keluar. Pikir dulu. Lalu kalau saya berdosa, orang lain menderita. Dan kalau saya berdosa, Tuhan Yesus dipakukan lagi. Masih mau melakukan itu? Kalau saya benar-benar mencintai keluarga dan teman dan Tuhan Yesus masih mau Tuhan, at least Tuhan mau sekali Tuhan. Terus aja Tuhan, saya mau sekali. Tapi Tuhan berikan kuasa supaya saya bisa bilang apa? Tidak. Itu apa? Resist. Kalau resist, orang itu bisa apa? Karena waktu dia resist, Tuhan kasih kuasanya. I can do all things through Christ who strengthens me. Artinya pas saya resist, karena resist adalah satu aba-aba untuk berikan Tuhan, saya berikan hak untuk kamu tolong saya. Karena kalau saya nggak resist, saya akan bilang, kenapa kamu tolong? Dia nggak minta. Kalau saya nggak resist, kenapa kamu tolong? Dia nggak minta. Tapi kalau saya resist, itu berikan hak untuk ditolong dan setan nggak bisa tolong itu. Tapi resist itu adalah permulaan dari pergumulan saya. Tuhan Yesus menderita. Kita lihat, it is a thought and that should arouse Christian. Ini adalah satu pikiran yang harus membangkitkan semua orang, bahwa harus sungguh-sungguh menaklukkan kejahatan. Dan setiap cacat karakter, setiap poin-poin yang kita gagal untuk hidupkan adalah pintu terbuka di mana setan akan masuk dan goda dan binasakan mereka. Jadi semua cacat karakter sama dengan pintu terbuka untuk setan masuk, karena itu hak dia. Karakter itu hak dia, artinya dia bisa masuk karena dia punya milik dia ada di. Jadi saudara, ada lagu-lagu, film-film disimpan di rak di atasnya Alkitab. Setan bilang, saya ada hak di rumah ini karena yang di bawah itu saya punya. Buka pintu enggak? Tuhan tolong. Dia bilang, tolong apa? Dia ada yang saya miliki. Jadi untuk itu saya harus apa? Singkirkan semua supaya dia tidak ada hak untuk saya minta Tuhan tolong. Ini pikirannya. Tapi kalau semua dia punya media ada dipajakkan seperti Hezekia. Ingat Hezekia? Anaknya adalah Manase, diberikan 15 tahun ekstra, ingat? Kalau orang Babylon bilang, siapa yang sembuhkan kamu? Apa kuasanya? Kalau dia bilang, mari, saya tunjukkan harta saya. Oh, itu dia. Lihat, ini hasil upah saya punya kerja keras. Yang seharusnya dia bilang apa? Tuhanlah yang digunakan. Itulah sebabnya saya ditunggu. Yang dia kasih tunjuk apa? Pas orang masuk rumah, apa yang dia lihat? Wow, itu yang saya belum nonton itu. Itu saya belum nonton. Malaikat bilang, boleh pinjam itu? Boleh, tapi saya pinjam yang punya ya. Aduh, salah. Kosong. Berat nggak tinggalkan? Apalagi berapa ribu, ratusan ribu dengan buka bayar keringat sendiri. Berat kan? Jangan malu-malu. Berat. Tapi Tuhan berikan kuasa supaya saya apa? Buang. Bagaimana kalau kasih orang lain tangan? Bagaimana kalau ada bungkus rokok? Oh, ini nggak bagus untuk kesehatan kamu. Oke, saya kasih tetangga aja. Bagaimana itu? Sekarang dia yang menderita. Artinya apa? Kasihan. Waktu saya mulai belajar DVD, semua lagu-lagu dari tahun 60, 70-an semua sudah mendarat. Waktu belajar, pasti tinggal ini bijis ini lagunya mantap, bagaimana? Tuhan saya nggak mau, nggak bisa. Ini DVD saya pilih sendiri. Aduh, kalau lagi bosan nonton mantap sekali. Oh, jangan main-main. Oke, singkirkan. Oke, saya mulai ambil satu-satu. Terus saya bilang, ini bagus. Yang paling bagus itu yang harus apa? Hancurkan. Aduh. Dan saya delete, saya kasih masuk recycle bin. Tapi nggak dibersihkan supaya bisa kembali lagi sampai bohong. Oke, ini kalau mau benar-benar 100% ya main-main.
nggak berat saya pilih untuk masuk ke dunia untuk kamu punya dosa, emangnya nggak berat? Malu. Oke Tuhan, bawa semua di bilik, buka. Dengan berat hati ambil apa? Martel, naruhnya martel. Aduh, pas lihat gambarnya lagi, karena gambar itu saya pilih. Aduh, sorry ya, goodbye. Aduh, ya suka sekali sih ikut Tuhan Yesus. Oke Tuhan, saya bilang, those who honor God, God will honor them. Oh, ambil. Aduh, enggak. Aduh, yang ini jangan. Satu lagi. Pusat lama-lama. Waduh, kamu yang bikin saya selama ini hancur. Akhirnya bapak sampah sendiri, buang. Tuhan berikan kuasa supaya jangan pergi-pergi ke toko ini. Mulai baca firman Tuhan. Lalu gimana? Oke, delete semua. Ingat, masuk recycle bin. Habis recycle bin, besok balik lagi. Kalau mau hapus. Oke, saya reformat semua harddisknya. Reformat bersih. Nggak ada lagi bersih. Tuhan, habis itu bisa bebas belajar Alkitab. Baru mulai dari nol. Tapi harus apa dulu? Hancur. Kalau masih ada itu, bagaimana belajar Alkitab? Aduh, udah capek. Nonton dulu 3 jam. 5 menit. Playing games. Ini kenyataan. Semua itu menjadi pintu terbuka supaya setan bisa masuk, dan semua kegagalan dan cacat memberi satu kesempatan untuk penggoda dan agenda-agenda untuk mengolok Kristus. Ini dia. Di waktu saya berdosa, sudah enjoy kan? Ibrus 11:25 bilang, Musa tinggalkan tanah Mesir daripada enjoy dosa. Jadi setiap kali saya berdosa, saya akan bilang ini umat kamu bikin malu. Ini umat kamu, kayaknya dia umat saya, tapi pengakuannya kamu. Oke, kamu ambil pengakuan, saya kenyataan ya. 50-50. Jadi waktu kita berdoa di gereja, di tempat kumpulan, sungguh-sungguh sekali. Waduh, Tuhan. Setan bilang, itu DVD di rumah semua itu apa dah? Bohong semua. Apa dan itu? Kalau keluar sini sudah, yang saya tahu kamu di belakang kloset bikin apa, di dalam kegelapan, saya tahu kamu berdoa aja terus supaya kamu membuat banyak orang hilang. Saya tahu kamu punya keburukan dan kamu belum tinggalkan, dan kamu sangat mencintainya. Kalau di gelap-gelap, kamu cari saya. Sampai diolok. Pengikut Tuhan Yesus. Tuhan bilang, aduh, hancur. Jadi pikir sama, mau Tuhan Yesus diolok nggak? Ingat, apa saja yang keluar yang tidak benar, Tuhan diolok. Ini umat present truth. Ini present truth. Ini saya punya murid mereka semua. Baik-baik. Motifnya apa? Mau Tuhan diolok-olok setan? Dengan motif itu Tuhan, walaupun menderita, walaupun saya menyangkal diri, walaupun merendahkan diri, malu, pusing amat. Yang penting dia tidak gunakan kesempatan ini untuk mengolok engkau. Ini motif kita. Kita punya motif selalu apa? Tuhan. Dia sudah jauh datang, lalu saya mau ngolok dia lagi. Itu motif kita, saudara. Kita teruskan. Apa yang saya harus lakukan kalau saya berdosa? Kalau saya pilih untuk berdosa, apa yang saya harus lakukan sebelum saya berdosa? Untuk saya keluar jalur jalan, saya harus injak dulu jurus aman supaya saya bisa lewati dia dan enjoy dosa. Tiap kali saya pilih berdosa, saya harus injak dulu kayu salibnya. Permisi, lagi mau berdosa. Habis berdosa, ampuni aku Tuhan. Sementara injak-injak ampun nih. Bagaimana kalau belajar jangan injak-injak lagi? Nanti Tuhan ubahkan ya, kalau saya datang ya, Tuhan datang ubahkan ya. Waduh. Harus injak-injak Tuhan supaya berdosa. Dan setiap kali diizinkan,
Setiap orang yang mengizinkan untuk pilih untuk dirinya sendiri jalan yang sempit, yang bersinar, yang tujuannya ke surga, atau mau pilih yang luas, lebih gampang, ujungnya maut. Artinya kita harus pilih sempit, tapi ujungnya apa? Udah. Ada, kalau sempit tambah sempit. Kalau saya bawa ini sempit, masih bisa. Aduh, nggak bisa lagi. Aduh, gimana ya? Oke, apa yang bikin saya seperti ini? Oke, yang kamu pegang itu lepasin. Oke lah, lepasin. Terus. Oke, jalan lagi. Ya nggak bisa apa? Bukan Alkitab ya. Oke, Alkitab. Aduh, bukan Alkitab, sorry. Buku novel lah bilang apa tuh? Pas itu, aduh nggak bisa apa ya? Kayaknya sepatunya nih. Apa lagi? Aduh, buka ini. Sampai di sini tambah sempit dan begini. Jalannya harus begini. Bisa beli aja. Tembok banyak darahnya. Dan jatuh. Tiba-tiba turun tali. Waduh. Tambah sempit. Buka stocking sekalipun. Semua buka. Akhirnya sampai di ujung. Di ujung ada satu lembah, dan di sebelah lembah rumputnya hijau. Tapi nggak tahu bagaimana kena. Tiba-tiba turun tali yang nggak ada ujungnya. Ini tali ngapung-ngapung aja. Mau kan? Oke, kalau tali tidak akan diikat, berani nggak? Walaupun nggak tahu di belakangnya apa ya. Tapi mau dikurang diikat. Oke, kalau talinya nggak ada ujungnya, mau pegang? Lebih saya tingkatkan, saya lebih berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Akhirnya apa? Lepas, aduh gimana? Ujian terakhir. Mau ke sana? Pegang tali yang tidak teringat di mana. Pas dia pegang, boom. Iman ini yang waktu dia pegang harus dibentuk dari lepas. Itu semua menghasilkan iman untuk Ayub. Tanpa itu bisa Ayub? Nggak bisa. Nanti itu pelajaran penai dan weekend test, tapi dalam bagian lain kali. Jadi inilah perjuangan orang Kristen di dunia. Jangan dihina, bobokan dengan orang lain punya pendapat segala macam. Saya harus berjalan di jalan, ikut roh membuat Alkitab, ikut saja lama-lama kalau pas itu orang berjalan di jalan yang benar. Harus tahu orang berjalan. Terus lagi, apa kuasa yang paling ampuh? Ada kuasa dalam. Waktu digoda, apa saya punya kuasa? Langsung apa? Musuh besar kita selalu mau membuat kita gelisah dan terpisah dari Tuhan. Untuk memanggil surga, orang yang rendah hati sangat dibenci setan. Di waktu saya digoda, dia bilang, Tuhan tolong, dia benci sekali waktu saya panggil Tuhan. Silahkan benci. Jadi kalau saya nggak panggil Tuhan, dia bilang, aduh terima kasih nggak panggil saya punya musuh. Kalau saya bilang, Tuhan tolong, tuh kenapa sih bilang Tuhan lagi? Dia sangat benci kalau saya panggil Tuhan tolong. Kalau kamu tidak berpengalaman dalam mengenal akan gaya-gaya setan punya godaan, keselamatan, safety kamu langsung apa? Ya, saya nggak tahu setan kayak gimana, pusing amat. Tuhan tolong, saya ingin, tapi bukan kehendak saya, kehendakmu lah Tuhan. Jangan cuma ngomong, saya mau kenyataan. Karena kadang-kadang begini, tapi apa? Habis itu, iyalah sekarang pengalaman pribadi. Jadi dulu udah satu-satu salah, Tuhan tolong, dan tolongnya nggak sungguh-sungguh. Tuhan tolong, aduh jangan disingkirkan, enak sekali, Tuhan tolong, aduh jangan disingkirkan, pikirnya di situ tapi Tuhan tolong. Habis itu, ngapain berdua? Bohong kan? Pengalaman pribadi, saya nggak tahu kalau sudah alami juga. Minta tolong tapi nggak sungguh-sungguh. Tuhan tolong,
mengetahui sungguh-sungguh bahwa umat Tuhan, setan knows better, mengetahui lebih banyak lagi daripada umat Tuhan. Jadi setan lebih tahu dari kita. Apa dia lebih tahu dari kita? Bahwa kuasa yang dia bisa, umat Tuhan bisa miliki untuk mengalahkan dia di dalam Kristus. Setan tahu bahwa kalau dia berdoa, habis dia. Kenapa nggak berdoa dan? Jadi setan tahu, aduh kalau dia panggil Kristus, habis saya. Jadi dia bilang apa? Jangan berdoa, lawan saya pelan-pelan. Pelan-pelan. Dia kasihnya yang enak-enak dulu. Karena dia tahu kalau saya panggil, pasti dia kalah. Dan dengan sukses bisa tolak setan dan semua pengikutnya atau dia punya host, setan, malaikat-malaikat lain. Dan setan nggak bisa tahan kalau kita panggil musuhnya. Dan dengan takut dan gemetar diharapkan kekuatan majelis Tuhan. Pada bunyi seorang berdoa, setan gemetar. Waktu berdoa setan bilang, aduh, inilah belajar Alkitab begini akhirnya. Good. Tapi kalau dibilang jangan belajar, dia tahu kalau kita panggil dia gemetar. Setan marah akan doa yang sungguh-sungguh karena dia tahu dia pasti kalah. Waduh, kita benar-benar mau benci dosa dan bukan baik-baik. Setan tahu kalau kita panggil Tuhan, dia pasti kalah. Merenungkan baik-baik sebelum Michael stand up. Apa yang terjadi setelah saya berdoa? Jadi setelah berdoa masih ada harus sedikit setelah berdoa. Tidak, jangan cuma berdoa, tetapinya apa? Bilang, apakah kau percaya aku sanggup untuk melakukan ini? Iya Tuhan, saya percaya. Sesuai dengan imanmu, jadilah. Artinya waktu berdoa percaya nggak? Waktu berdoa Tuhan berikan kuasa. Tapi kayaknya nggak bisa. Bagaimana? Bisa berdoa 1 jam, kalau nggak percaya Tuhan punya kuasa itu sanggup untuk menaklukkan setan, bagaimana? Dia bilang nggak ada gunanya berdoa. Jadi pertanyaannya, waktu saya berdoa, saya percaya nggak? Semua mungkin atau bisa kepada mereka yang jadi Tuhan tadi percaya yang menang. Lagu seharusnya direnungkan dan dihidupkan. Percaya menang. Bisa berdoa, kayaknya nggak bisa ini. Ngapain nyanyi lah? Kapan percaya? Cuma rutin nyanyi kok. Yang senang siapa? Nyanyi lama-lama. Kamu nggak percaya. Kalau kamu berdoa, percaya kamu akan menerima dan akan memilikinya. Kalau saja apa? Ini percaya kata gimana? Faith, demonstrasi. Kalau saya percaya dan didemonstrasikan kepercayaan saya dengan menggunakan kuasa Tuhan untuk bilang enggak dan lari waktu jalan rumput, setan pasti kalah. Kalau saya percaya. Kuasa prayer of faith, doa yang dengan iman, adalah kuasa kekuatan seorang Kristen yang pasti akan menang melawan. Jadi dia bilang, oke, belajar Alkitab banyak-banyak, tapi berdoanya 3 menit. Betul? Belajar Alkitab banyak-banyak, lu buatan semua, tapi jangan menggunakan waktu untuk berdoa sedikit aja. Bagaimana ini? Gak ada gunanya pengetahuan kalau saya tidak kan berdoa, minta kuasa Tuhan. Bukan berarti berdoa berjam-jam, cukup berdasarkan kebutuhan saat itu. Doa selalu disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Tuhan bilang dalam perumpamaan, tanah yang keras, bibit ditabur, setan akan ambil bibit, karena kalau bibit itu tumbuh, dia percaya nanti dia selamat. Setan pun tahu kalau dia percaya dia selamat. Makanya dia bilang, dia ragukan. Apa yang diragukan? Grace. Grace penting gak? Dia ragukan grace. Grace itu kasih karunia yang Tuhan punya baik, kasih selamat. Padahal grace itu apa? Kuasa untuk obey. Serius nggak kita? Kita serius nggak? Serahkan dirimu kepada Tuhan. Atau dibilang,
tolak setan, baru serahkan dirimu, dan dia akan lari. Mana duluan? Submit. Apa itu submit? Jangan apa submit. Apakah ini submit? Apakah ini submit? Saya sekarang sudah lapar, dan saya mau, ini cuma perumpamaan. Saya bilang saya sudah haus, dan saya mau minum air putih yang jernih. Apakah salah itu? Salah? Enggak. Baik. Saya sudah haus dan ada air darah babi. Minum salah? Apakah submit bilang Tuhan saya nggak mau minum darah babi? Biar nggak panggil Tuhan pun saya nggak mau. Jadi submit itu apa? Tuhan saya mau, tapi sanggupkan saya untuk bilang apa? Itu submit. Submit ialah untuk bilang enggak. Di mana nggak ada alasan sebenarnya untuk bilang apa? Enggak. Artinya waktu saya bilang bikin itu batu jadi roti, apakah masuk akal Tuhan mau makan? Dia bilang apa? Walaupun dia sudah apa? Apa? Kalau saya bilang itu ada babi, coba cincang. Itu aja enggak. Artinya untuk submit ialah saya punya kehendak, tidak mau saya ikut, tapi kehendakmu walaupun saya nggak suka itu, karena tidak sesuai dengan kehendak saya. Itu submit. Kalau saya submit, baru saya bisa apa? Yes. Kapan saya submit? Waktu bangun aja. Dalam doa, terus masih tutup mata, Tuhan saya mau serahkan kehendak saya kepada Tuhan. Dan berikan kekuatan setiap kali saya digoda. Bukan kehendak saya, tetapi kehendak Tuhan lah. Berikan kuasa untuk apa? Tolak. Jadi waktu datang sesuatu yang sudah diizinkan Tuhan untuk menggoda, saya bilang, Tuhan, saya sudah janji pada Tuhan, saya sudah submit, bukan kehendak saya, walaupun saya mau. Tuhan tolong untuk saya bilang tidak setiap kali. Karena pergumulan kita apa? Setiap detik. Jangan 5 detik, besok udah, minggu depan mulai lagi. Apa yang terjadi kalau begitu? Waktu anjuran pertama yang salah didengar, langsung berdoa kepada surga, submit. Dan dengan teguh menolak penggunaan. Jadi harus apa dulu? Prayer. Prayer ialah Tuhan bukan kehendakku. Kehendakku sih mau, bukan kehendakku. Kehendakmu lah. Saya nggak mau. Dia kasih kuasa untuk apa? Tolak. Memang kita sudah tolak penggodaan dan kuasa setan sudah pergi. Dan Tuhan sudah memperoleh kemenangan melalui submit dengan iman. Jadi waktu tolak Tuhan dapat victory, dia harus sabar dulu. Kapan dia bilang submitnya? Dengan Bapak, seandainya tidak perlu minum itu dia punya keinginan apa? Daging, tapi dia bilang apa? Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Dia sedang bikin apa? Karena kehendaknya, aduh kalau boleh gak usah minum. Itu manusianya. Saking beratnya dosa itu dan pahitnya, dia bilang, berat sekali. Tapi bukan kehendak saya. Jadilah kehendakmu. Dan dia minum setiap tetes sampai habis. Kalau bilang, sama punya dosa. Menderita. Jadi kalau mau berdosa, seakan-akan Tuhan satu tetes lagi. Mau. Tuhan satu tetes lagi. Mau. Ini motifnya. Motifnya siapa? Bukan supaya jangan hilang. Motifnya supaya Tuhan Yesus tidak seakan-akan ditanggung Tuhan terus-terus. Apa itu submission? Untuk menurut, di mana nampaknya sukar sekali untuk menurut, itu penyerahan sungguh-sungguh. Jadi kalau dibilang suruh makan babi itu penuntut dengan sukar atau memang nggak makan babi. Tapi kalau dibikin suruh sesuatu dan emang suka, bisa bilang enggak. Apakah bisa bilang enggak walaupun enggak apa-apa? Itu apa? Submit. Tapi suruh sesuatu yang haram ya, itu aja makan boleh. Itu namanya apa? Submit. Dan belajar untuk submit kehendakmu kepada kehendak Bapa. Kalau diizinkan, malaikat yang jahat akan bekerja untuk memikat pikiran manusia sampai pikiran dia dan kehendak dia adalah pikiran manusia itu. Jadi ada pertempuran. Setan mau dia punya kehendak di sini. Tuhan mau dia punya kehendak. Jadi yang mana ya? Yang mana? Saya bilang Tuhan bukan kehendak saya, karena kehendak saya kehendak sama.
Iya. Tapi kehendak, walaupun ini doa enjoy, bukan kehendak saya Tuhan. Saya mau, tapi enggak Tuhan. Struggle, menderita, struggle. Kalau perlu pergi ke tempat yang di sudut mana, Tuhan saya struggle, saya nggak bisa struggle. Kalau nggak ada struggle gimana? Ingat, jangan bikin apa-apa sampai struggle dulu. Jangan bikin apa-apa kecuali struggle dulu. Tuhan saya nggak mau nih, saya tahu salah, tapi saya punya keinginan dulu. Tuhan saya nggak mau. Bisa dapat kemenangan? Bisa. Kuasa. Setan mau kita punya pikiran, dikuasai oleh pikiran kita. Kehendak kita dikuasai kehendak dia. Kenapa saya harus dekat kepada Tuhan? Kenapa saya harus dekat kepada Tuhan? Betapa lebih baiknya dan lebih aman untuk dekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan, lebih aman. Setan benci dan takut kehadiran. Bagaimana Tuhan bisa masuk? Tadi malam, bagaimana Tuhan bisa dekat? Firman-Nya masuk dan saya obey. Saya obey, dia benci. Dia benci. Ini firman Tuhan harus masuk dan diobey. Apa satu kuasa itu? Ada satu kuasa. Kuasa itu namanya apa? Grace. Dan dinyatakan melalui ini kuasa doa. Jadi kuasanya saya minta Tuhan, give me your grace that enables me to resist temptation. Berikan kasih kamu yang menyanggupikan saya untuk menolak semua godaan-godaan jahat. Dan dimanifestasi, dinyatakan dalam perbuatan. Waktu saya menurut itu proses apa? Karena saya tidak bisa bikin apa-apa. Itu buktinya saya sudah terima, walaupun tidak kelihatan. Obedience juga. Ada yang dengan recklessly kalau nggak salah bahasa Inggrisnya sembrono. Oke. Ada yang dengan sembrono menempatkan mereka di daerah, di tempat-tempat yang berbahaya dan membukakan diri mereka kepada pencobaan dan mengharapkan Tuhan untuk melakukan mujizat supaya mereka tidak tercemar. Jadi di situ ada asap rokok. Saya ke situ. Sebelum saya masuk, Tuhan tolong supaya saya tidak dicemarkan asap rokok. Lalu masuk, bagaimana itu? Bagaimana? Kalau saya tempatkan diri saya dan expose pada temptation dan harap Tuhan untuk selamatkan saya, ini adalah satu perbuatan presumptuous. Presumptuous sila mengharapkan Tuhan tolong sementara saya benar-benar tahu-tahu melanggar. Jadi saya memang melanggar, lalu saya harap Tuhan tolong saya. Itu namanya apa? Presumptuous. Tuhan tidak senang dengan itu. Tuhan bilang apa? Sudah tertulis, jangan tempt Tuhan. Dengan cara yang sama, setan pun mendesak orang-orang untuk ke tempat yang Tuhan tidak izinkan untuk pergi. Dan tunjukkan dari firman Tuhan untuk membenarkan setan punya anjuran. Lalu di situ Tuhan tolong saya. Bagaimana? Itu namanya apa? Presumptuous acts. Artinya berbuat sesuatu yang melanggar harapan Tuhan. Janji Tuhan yang indah tidak diberikan untuk memperbuat orang itu untuk melakukan yang tidak benar. Jadi kalau saya sini Tuhan tolong saya, dia berikan kuasa, itu adalah bukti bahwa Tuhan izinkan ke sini untuk tetap menghirup. Artinya kuasa Tuhan diberikan untuk orang itu lebih berdosa. Jadi jangan bawa diri kepada apa? Pencobaan. My beloved, bagaimana engkau menurut selalu, bukan di dalam kehadiranku, tetapi walaupun aku tidak hadir, work out, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar, karena Tuhanlah yang bekerja di dalam engkau dan kehendaknya untuk melakukan keinginannya. Jadi yang bekerja siapa tadi malam? Tuhan atau saya? Di sini bilang Tuhan yang bekerja dalam saya. Mari kita lihat. Kerjasama dengan Tuhan ini tadi malam. Kuasa manusia tidak cukup. Tuhan kerja, saya bekerja. Untuk menolak, siapa punya tujuan? Saya punya pekerjaan. Saya. Tapi kuasanya dari mana? Itu ya. Saya kerja sama Tuhan, berikan kuasa, saya gunakan kuasanya. Dia berikan kuasanya, saya gunakan. Saya bisa melakukan coba. Dia tidak bisa tolong tanpa persetujuan dan kerjasama.
Jadi saya harus panggil Tuhan. Kalau nggak panggil, dia nggak bisa tolong. Karena setan bilang apa? Dia nggak panggil, harus panggil. Roh Tuhan tidak melakukan bagian kita untuk kehendak dan melakukan. Kuasa Kristus siap untuk kerjasama dengan manusia, tapi bukan satu substitute untuk pekerjaan kita. Ini tadi malam kita akan sebutnya. Jadi saya harus kerjasama. Ini grace. Grace itu kuasa yang saya gunakan untuk menolak godaan pertama. Right? Tuhan berikan dia punya grace cukup untuk menentang setan. Dan kita bisa lebih dari menakluk setan. Kalau saja saya tolak, itu sama dengan apa? Sukses. Jadi kalau saya digoda, apa yang saya harus lakukan? Langsung tolak. Paling kurang tunjukkan tolak. Walaupun isi hati aku mau, tapi saya nggak mau Tuhan. Memang mau, tapi itu tolak. Kalau itu saya punya tujuan, apa hasilnya? Karena pas saya tolak, sama langsung turun ke si kuasa. Langsung diperkuat. Kalau kita hilang semua yang kita sudah capai kemarin, atau kita akan hilang semua yang kita sudah capai kemarin kalau kita sekarang berdosa. Jadi semua pekerjaan saya sudah berhasil, lalu di ujungnya saya tolak, itu seakan-akan hilang. Aku sanggup melakukan segala hal melalui Kristus yang memberi kuasa bagiku. Percaya ini, semua hal termasuk melawan setan. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, ini keselamatan kita. Ini keselamatan. Masing-masing harus melawan setan, masing-masing harus berdoa, masing-masing harus bergumul, masing-masing. Suami di situ, istri di sini, masing-masing. Bisa sama-sama, tapi masing-masing kita harus doa itu berkala. Jangan tunda. Dari mana saudara tahu bahwa pintu kasih tertutup kalau saudara tunda? Jangan tunda. Setan tahu. Apa yang dia tahu? Setan buat orang percaya bahwa dosa itu nggak ada artinya dan hanya satu rutinitas. Dia bilang, kamu sama berdoa. Dan dia tahu bahwa butuhnya kita akan doa untuk pengikut Tuhan Yesus, untuk menolak semua godaan. Jadi setan tahu kalau dia berdoa kalah, dan dia bilang apa? Gak usah berdoa. Setan tahu. Saya kadang-kadang umat Tuhan lupa. Apa saluran satu-satunya? Doa adalah napas jiwa, adalah kunci secret daripada kuasa spiritual. Doa membawa hati saya immediate contact, langsung berdekatan dengan air kehidupan yang menguatkan saya dalam pengalaman kerohanian saya. Kuasanya apa? Berdoa. Doa adalah saluran berkat. Doa membawa saya dekat kepada Kristus. Dan kalau dekat sama Kristus, siapa yang gak senang? Berdoa. Kuasa doa. Tuhan digoda dalam segala hal tanpa dosa. Mari kita sama-sama berani untuk menghadap tahta Tuhan, menerima mercy, mendapatkan grace di saat kita membutuhkannya. Jadi datang Tuhan, saya butuhkan. Ingat tadi malam persyaratan untuk terima apa? Persyaratan untuk terima grace apa tadi malam? Kebutuhan saya. Jadi saya berdoa, I need you Lord. Jangan I want you, I need. Karena need adalah requirement untuk jawaban Lord, I need your help. Tapi I want your help. No, I need. Karena saya punya persyaratan, need, kebutuhan. Apa yang terjadi jika saya jatuh? Betul? Oke, sudah pernah menang lalu jatuh, putus asa. Apa terjadi kalau jatuh? Ini kalau atau jika? Beda. When, if atau when? If itu apa? Tidak direncanakan. Kalau when, direncanakan, walaupun tidak ternyata. Apa terjadi jikalau seandainya saya jatuh? Jikalau, if, gak dibilang when, artinya jangan rencanakan. Seandainya ada yang berdosa,
kita ada Tuhan Yesus sebagai pemenang kita. Jadi kalau sudah berhasil Tuhan, kalau saya lupa, kalau jatuh bagaimana? Saya bilang sih nggak ada gunanya berdoa. Sudah begini akhirnya jatuh. Orang yang benar jatuh 7 kali, tapi seandainya saya jatuh bangkit berdiri. Kutipan berikut adalah kutipan favorite saya. Dan kalau saudara seandainya jatuh, ingat kutipan ini. Ingat kutipan ini. Kita harus sering bow down dan meratap di kaki Tuhan Yesus karena kesalahan kita. Tapi jangan putus asa. Ini dia, jangan putus asa. Walaupun kita ditaklukkan musuh, kita tidak dibuang, tidak di-forsake dan ditolak Tuhan. Tidak. Sebelum dia apa? Berdiri. Jadi kalau saya jatuh, kalau langsung apa? Berdiri. Ini saya rasa yang paling penting, karena saya punya pengalaman pribadi. Ini kutipan memberi satu kekuatan pengharapan bahwa bukan main-main. Dan saudara akan menghargainya seandainya saudara jatuh. Ingat, seandainya jatuh dan sudah mulai ragukan, baca ini. Kristus masih di kanan Bapa, menjadi penengah kita. Yohanes katakan, semua yang aku tuliskan ini supaya engkau tidak berdosa. Dan jikalau orang berdosa, kita ada penengah. Dan jangan lupa apa? Firman Tuhan apa? Bapa sendiri mencintai. Saudara, waktu saya baca ini menangis saya. Saya mempermainkan Tuhan dalam pikiran. Gimana? Saya tanpa olok-olok Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan yang bilang sendiri, jangan lupa Bapa mencintai aku, terima kasih, saya nggak mau berdosa lagi. Ingat, jangan lupa Bapa sendiri mencintai kau. Dia inginkan untuk memulihkan dirimu kepada dirinya sendiri. Dan dengan kemuliaannya akan memaklumkan di dalam dirimu. Tapi jika engkau memberikan dirimu kepada Kristus, Dia akan mulai pekerjaan di dalam dirimu dan akan tetap bekerja sampai Tuhan Yesus datang. Berdoa lebih sungguh-sungguh, percaya lebih penuh. Mari kita percaya kuasa Tuhan Yesus. Jadi waktu saya dalam hal ini, saya mau berjalan-jalan nih pikirannya. Bikin malu. Dan saya sempat, gimana ya? Udah tinggalkan Tuhan di dalam pikiran. Langsung saya buka-buka, dapat. Pas dapat saya baca, God will not forsake you. Tapi ingat, jangan itu sebagai license untuk melakukan lagi. Puji Tuhan. Dan pas dia baca ini menangis kita. Jangan lupa, akhirnya saya jangan lupa. Ini jangan lupa, Bapa mencintai kau. Bapa punya bisnis menyelamatkan, setan punya bisnis binasa. Artinya seandainya jatuh, bisnis Tuhan menyelamatkan engkau. Istilah ini tunjukkan dalam perbuatan kita, saudara. Tunjukkan demi Kristus. Apakah saudara sudah jatuh dalam dosa? Jangan ulur-ulur waktu, dengan segera minta kemurahan dan pengampunan. Sementara kemurahan masih diberikan. Tuhan memanggil orang-orang yang sudah jauh kembali, orang-orang yang sudah murtad. Aku akan sembuhkan kemurtadanmu. Berkat Tuhan menjadi berkat kita kalau saja kita menuruti panggilan Roh. Bagaimana Bapa piti rasa sayang kepada anaknya, Tuhan pun piti pada mereka yang takut akan Tuhan. Ini sumber kekuatan saya. Dan setelah itu sudah Tuhan, saya nggak mau, pikir malu. Tuhan berikan kuasa, saya nggak mau. Tuhan tolong, saya debu. Tuhan tolong, saya nggak mau diolok-olok Tuhan karena Tuhan saya sudah mau hidup benar-benar. Setiap kali Tuhan tolong, saya nggak mau. Puji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Dia akan singkirkan dosa kita. Dan Dia tahu, Dia ingat kita ini hanya, Dia tahu kita lemah.
Makanya lari pada Tuhan. Tuhan, saya lemah, tapi saya nggak mau lemah terus. Lari pada Tuhan. Janji dijamin. Tuhan tidak akan tinggalkan umat-umatnya yang apa? Struggle, kepopok. Kalau nggak struggle bagaimana? Tuhan tidak akan tinggalkan kalau kita apa? Tuhan tidak mau. Tuhan tidak akan tinggalkan. Janji mantap ini. Selama tahtanya ada, Dia tidak akan melupakan saya. Kalau saya apa? Bergumul dengan Tuhan, tidak akan ditinggalkan. Sudah mau habis. Dan Tuhan bilang, Tuhan itu Yesus datang dan berbicara, semua kuasa diberikan kepadaku. Dengan kuasa itu pergilah, ajarkan Injil seluruh bangsa-bangsa. Dengan kuasa itu baptiskan mereka dengan kuasa itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarkan mereka semua yang sudah diberikan kepadamu. Ajarkan, aku akan bersertamu selama-lamanya sampai akhir dunia ini. Karena setelah dunia ini kita hidup bukan berdasarkan iman lagi. Waktu Tuhan Yesus datang, kita akan lihat Tuhan Yesus muka dengan muka. Kiranya ini adalah satu inspirasi untuk saya bergumul supaya saya bisa menjadi jawaban kepada setan. Ini umat-umatku yang lebih baik mati daripada melanggar apa. Kiranya Tuhan selalu yang dibesarkan dan dimuliakan dalam perbaktian kita. Amin.